Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan membaca ayat kepemimpinan, ayat yang menjelaskan tentang tugas seorang pemimpin itu apa, dan bawahan pimpinan ketika perintah pemimpinnya itu sembrono, maka apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. Katakanlah kalau dalam konteks bernegara, kalau presidennya ngawur, terus langkah yang harus dilakukan oleh rakyatnya itu apa yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah? Maka jawabannya ada di ayat yang akan kita tazakarokan bersama tafsirnya. Yang akan kita baca, yang akan jadikan marji, rujukan, ialah Tafsirul Jalalaini, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga Hasyiatus Shawi, kitab komentar daripada Tafsirul Jalalaini, yaitu tepatnya di surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Seperti apa kita ikuti, semoga menjadi tambahan ilmu yang penuh manfaat dan barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tuh, kita baca, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tu'addul amanati, agar kalian menegakkan beberapa amanah. Dalam tafsir Jalalain, ay ma'tumina alaihi minal huquq, agar kalian menjalankan apa yang sudah dipercayakan, minal huquqi, yakni dari beberapa kewajiban. Perintah ini ila ahliha, kepada pengemban amanah, diperintahkan kepada yang mengemban amanah, pemimpin. Kalau konteksnya hidup bernegara, presiden. Kalau dalam organisasi, ya pimpinan organisasi. Kalau dalam keluarga, kepala keluarga. Kalau dalam sebuah lembaga, misalnya lembaga pendidikan, madrasah, kepala sekolah, ataupun ketua yayasan dan semacamnya. Pokok ini atasan, ya, pemimpin. Sekarang asbabun nuzul, sosiohistoris, ya. Nazalat lamma akhadha Ali radhiyallahu anhu miftah al-Ka'bah min Utsman ibn Talhah al-Hajabi sadiniha qasran lima qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah amal fathi wa mana'ahu. Ini ayat pada saat Ali merampas kunci Ka'bah. Pada waktu itu kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Talhah Al-Hajabi.
Utsman bin Thalhah ini adalah Sadinul Ka'bah, penjaga Ka'bah, juru kuncinya Ka'bah, penanggung jawab Ka'bah. Diambil oleh Ali qasran, dengan paksaan. Kapan ini terjadi? Yaitu ketika Nabi sedang pergi ke Mekah dengan rombongannya amal fathi, yaitu di tahun ditaklukkannya kota Mekah. Wa mana'ahu, awalnya Utsman bin Thalhah ini menolak, artinya kunci itu tidak langsung dikasih, namun akhirnya dikasih kepada Ali. Wa qala law alimtu annahu Rasulullah lam amna'hu, fa amara Rasulullah SAW biraddihi ilaihi. Karena Utsman bin Thalhah nggak tahu bahwa Ali itu atas perintah Rasulullah SAW. Setelah tahu, baru diberikan itu kunci. Dan Rasulullah setelah itu, setelah melakukan sholat 2 rakaat di dalam Baitullah, dalam Ka'bah, memerintahkan agar kunci itu dikembalikan lagi kepada Utsman bin Thalhah al-Hajabi. Wa qala haka Khalidah talidah. Kemudian Rasulullah berkata, haka Khalidah talidah. Jadi fa'ajiba min dzalika faqala lahu al-ayat. Kemudian Utsman bin Thalhah terkejut pada waktu itu. Kemudian Ali membacakan ayat kepada Utsman bin Thalhah. Kemudian setelah pembacaan ayat yang dibacakan oleh Ali, fa aslama wa a'tahu inda mautihi li akhihi Syaibah fa baqa fi waladihi. Jadi akhirnya Utsman bin Thalhah ini masuk Islam, dan ketika Utsman bin Thalhah wafat, sebelum wafat kunci Ka'bah itu diberikan kepada Syaibah, kepada saudaranya yang bernama Syaibah, hingga anak-anaknya. Wal ayat wa in waradat ala sababin khasin fa umumuha mu'tabarun biqarinatil jam'i. Meskipun sababun nuzul ayat ini khas, tertentu, tidak am, namun dipakai, andai ayat ini dipakai untuk sebuah kasus yang secara tekstual tidak sama dengan sababun nuzul tadi, maka tidak apa-apa, juga mu'tabar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa ya, kontekstual lah. Nah, wa idza hakamtum bainan nas ya'murukum an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan beberapa amanah. Perintah ini ila ahliha, diberikan kepada pengemban amanah agar amanah itu dilaksanakan, diberikan kepada yang berhak, dilaksanakan, diterapkan. Wa idza hakamtum bainan nas, ketika kalian semua memutuskan suatu keputusan yang maslahahnya untuk orang banyak, memutuskan suatu keputusan di antara manusia, ya'murukum an tahkumu bil adl, Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian mengeluarkan keputusan-keputusan, perintah-perintah yang maslahnya adil, merata. Semua bisa merasakan masalah manfaat daripada keputusan itu. Jangan sepihak. Jangan membuat suatu keputusan yang mana manfaat dari keputusan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kaya saja, yang miskin tidak dapat. Jangan membuat keputusan-keputusan yang manfaat daripada keputusan itu hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang, tidak oleh yang lain. Nggak adil itu kalau begitu. Jadi jangan bersifat seperti itu yang tidak adil. Harus adil, harus merata. Adilun itu harus sedang, harus merata. Tidak boleh memihak pada satu golongan, tidak pada golongan yang lain. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Dan ini adalah sebaik-baik peringatan Allah yang Allah peringatkan kepada kalian semua, yaitu ta'diyatul amanah wal hukmu bil adli, menunaikan amanah dan memutuskan suatu keputusan hukum dengan adil. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana sami'an, itu maha mendengar, lima yuqal, terhadap segala ucapan yang telah diucapkan oleh hambanya,
basiran bima yuf'al, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang telah diperbuatkan oleh hambanya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasulah. Ini ayat mutlaqah ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada utusan. Kemudian wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pengemban pemerintahan. Ailulat, yakni beberapa pemimpin minkum dari antara kalian. Ini muqayyadah yang terakhir. Jadi ati Allah wa Rasul, taat pada Allah dan Rasul, ini perintah yang mutlaqah, absolut. Mutlak, harus taat. Adapun wa ulil amri minkum, ini muqayyadah, dibatasi. Artinya pemerintah, pemimpin yang harus kita taati itu yang bagaimana? Ai idza amarukum bi taatillah wa rasulih. Ketika pemimpin itu memerintahkan kepada kita taat kepada Allah dan utusan, maka kita harus taat kepada perintah pemimpin kita yang seperti itu. Jadi fa in tanaza'tum, jadi yang dimaksud ulil amri ini umum ya. Yadkhulu fihi al-khulafa, dalam tafsir Asyawinya. Yadkhulu fihi al-khulafa ar-rasyiduna wal a'immah al-mujtahidun wal qudat wal hukam. Pemimpin yang lurus harus ditaati. Para imam yang ahli ijtihad, yang mujtahid semua harus ditaati. Para qadhi hakim yang adil harus ditaati. Selagi perintahnya mengarahkan pada ketaatan kepada Allah dan utusan Allah, artinya tidak menyimpang dari kebenaran. Fa in tanaza'tum ay ikhtalaftum fi syai'in, ketika kalian berselisih, artinya ketika kalian dengan pemimpinnya itu berseberangan, fi syai'in, dalam sesuatu yang umum, ini apa saja, dalam segala hal, ini ghairu mansus alaih, kata sawinya umum, dalam kasus apapun. Artinya pemimpin kalian memerintahkan, mengarahkan pada hal-hal yang konyol, perintahnya konyol, tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, misalnya tidak ilmiah, ngawur, maka farudduhu ilallah war rasulih, maka kalian selaku bawahannya, faruddu ini jamak, berarti kalian, jamak mudzakkar mukhatab, maka kalian bawahannya farudduhu ilallah, kembalilah pada Allah, ai ila kitabihi, kembalilah kepada kitab Allah, Al-Quran, wa rasulih, dan kembalilah kepada utusan Allah, kepada as-sunnah. Jangan mengikuti keputusan pemimpin tersebut. Mudda hayatihi wa ba'dahu ila sunnatihi, baik utusan kalian masih hidup, nabi kalian masih hidup, ataupun sudah wafat, tetap ketika pemimpin kalian sudah melenceng dari kebenaran keputusannya, maka kalian kembali kepada Al-Quran, kembali kepada as-sunnah, ai ikshafu alaihi minhuma, tidak usah mengikuti pemimpin yang konyol tersebut. Ini in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Zalika khair, ay ar-raddu ilaihima khair, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah kebaikan, pilihan terbaik lakum bagi kalian, minat tanazu', ketika berseberangan dengan pemimpin kalian. Wa ahsanu ta'wila ay ma'alan, dan ini adalah produk gagasan yang terbaik, terbaik, jalan yang terbaik. Ini ya, begitulah apa solusi ketika pimpinan kita sudah tidak sealur lagi dengan kebenaran, maka sikapnya seperti apa? Kembalilah kepada kebenaran itu sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.